Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, kaum muslimin, muslimat, pemirsa Al-Mukhtar TV yang dirahmati Allah. Dalam sebuah buku tasawuf modern karangan Buya Hamka, di situ diceritakan bahwa suatu ketika Raja Iskandar Zulkarnain memimpin pasukannya akan menaklukkan sebuah daerah. Sebelum berangkat, beliau mengumpulkan pasukannya dan memberikan wejangan atau pesan. Apa yang disampaikan oleh beliau? Kata Raja kepada para pasukannya bahwa kita akan bergerak menaklukkan sebuah daerah, akan melintasi sebuah sungai. Dan nanti ketika melewati sungai, silahkan kalian ambil apapun yang terinjak dari sungai itu. Dan selanjutnya, bersiaplah pasukan untuk melanjutkan perjalanan. Hingga sampai di suatu malam, sampai di sungai itu malam hari. Pasukan yang pertama berangkat dan melintasi sungai tanpa mengambil apapun. Karena mereka tahu bahwa yang mereka injak di sungai itu tidak lain hanyalah batu-batu sungai saja. Kemudian menyusul pasukan yang kedua. Pasukan yang kedua melintasi sungai, mereka mengambil. Meskipun mereka tahu bahwa yang ada di sungai itu adalah hanya batu-batu saja, tapi mereka mengambil batu ala kadarnya sebatas mengikuti perintah dari sang raja. Kemudian lanjutkan dengan melintas kelompok yang ketiga. Yang ketiga ini sangat memegang pesan yang disampaikan oleh raja. Ketika mereka melangkah menginjak batu, mereka ambil, masukkan ke dalam tas mereka. Melangkah lagi menginjak batu, ambil, masukkan tas mereka. Sampai tas-tas mereka semuanya penuh, bahkan karena sangat banyaknya batu-batu yang mereka bawa, mereka sampai sangat kepayahan karena begitu beratnya batu yang mereka bawa. Sehingga suatu ketika sampailah mereka menyeberangi sungai. Mereka sampai di satu tempat, pagi harinya dikumpulkan kembali oleh raja. Raja mengecek bagaimana perjalanan di sungai tadi malam. Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian bawa? Begitu mereka buka tas-tas yang mereka isi dengan batu, ternyata isi batu, tas-tas yang terisi batu itu ketika mereka buka ternyata bukan batu kali yang mereka sangka, bukan batu sungai yang mereka anggap tidak berharga. Ternyata batu-batu yang ada dalam pundi-pundi tas mereka itu adalah berlian-berlian. Luar biasa. Kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Pasukan yang pertama melintasi sungai karena mereka tahu bahwa itu hanya batu-batu sungai saja. Mereka begitu sangat menyesal ketika tahu bahwa ternyata batu yang dianggap hanya batu kali, ketika pagi mereka buka ternyata adalah berlian. Mereka sangat menyesal sekali. Kemudian kelompok yang kedua, mereka walaupun sekedar ala kadarnya, tapi mereka masih punya batu yang mereka bawa walaupun hanya sangat sedikit. Dan mereka juga sangat menyesal. Kenapa? Kenapa mereka tidak ambil batu yang banyak kalau tahu ini akan menjadi berlian? Dan tentunya kelompok yang tiga ini yang luar biasa. Mereka yang dengan susah payah membawa batu-batu kali, batu-batu sungai, ternyata semuanya berubah menjadi berlian-berlian yang punya nilai yang luar biasa. Dan tentu ini yang paling beruntung. Kenapa? Karena mereka mendapatkan berlian yang tidak sedikit. Subhanallah. Lalu apa hubungannya dengan kehidupan kita, terutama saat kita sekarang di bulan Ramadan? Sungai-sungai, batu-batu yang disampaikan dalam kisah itu ternyata bahwa tidak ada bedanya, bahwa sungai yang dimaksudkan dalam kisah Raja Iskandar ini adalah sungai Ramadan. Kita pun sebagai umat Islam akan ada 3 kelompok yang menyikapi datangnya bulan Ramadan. Kelompok pertama, orang yang tahu bahwa ini memang Ramadan, umat Islam memang diwajibkan puasa, ya sudah, puasa saja. Yang penting kita ngikutin, ini adalah kewajiban seorang muslim. Kemudian kelompok yang kedua, mereka yang masih lumayan
memanfaatkan Ramadan, ya mengisi dengan hal-hal yang baik walaupun memang tidak maksimal, hanya sekedar ala kadarnya. Mereka menambah selain satu puasa wajib menunaikan kewajiban, yang kedua mungkin saja mereka juga bisa melaksanakan qiyamul lailnya, salat tarawihnya bersama-sama, ya tanpa ada ibadah-ibadah yang lainnya, hanya sekedar ala kadarnya mengikuti rutinitas bersama di masyarakat. Sedangkan kelompok yang ketiga ini adalah kelompok muslim yang memanfaatkan Ramadan yang sangat luar biasa. Kenapa? Ya, memanfaatkan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keutamaan, dimanfaatkan secara maksimal. Tidak pernah ditinggalkan sedikit pun waktu yang dia punya selama bulan Ramadan untuk hal-hal yang sia-sia. Laksanakan yang wajibnya puasa Ramadan, laksanakan sunnahnya qiyamul lailnya, laksanakan juga hal-hal yang lain. Apalagi kita tahu bulan Ramadan adalah syahrul mubarakah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah maknanya ziyadatul khair, segala sesuatu menjadi bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Mungkin kalau kita lihat bagaimana keberkahan Ramadan, ya lepas dari saat sekarang corona, ya bulan-bulan tahun-tahun lalu kita melihat bagaimana Ramadan menjadi syahrul mubarakah, ya orang itu setiap sore menjajakan dagangan untuk takjil, jual apa aja itu pasti laku. Bahkan yang sebelum Ramadan mereka tidak berjualan, ketika Ramadan itu ikut jualan, ya itu pun pasti ya akan laku dagangannya. Belum lagi dengan yang lain-lainnya, pasar pakaian, toko kue, tukang-tukang kue yang sebelumnya pun hanya tidak pernah buat kue lebaran, ketika masuk Ramadan mereka menjual kue-kue lebaran. Subhanallah. Ya, ini keberkahan Ramadan. Ya, bukan hanya dari faktor ekonomi yang mendapatkan keberkahan, di sisi lain para du'afa, para masakin, mereka juga menerima keberkahan. Apa keberkahan yang mereka dapatkan? Di bulan Ramadan, orang-orang berlomba-lomba bersedekah, mengeluarkan infak yang terbaiknya untuk para du'afa. Berarti para du'afa, masakin pun ikut mendapatkan keberkahan dari Ramadan. Belum lagi Ramadan kita tahu syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka orang yang tahu Ramadan sebagai bulan Al-Quran pasti di setiap menitnya, di setiap detiknya, tidak ada waktu yang luang dia tinggalkan untuk hal yang sia-sia selain digunakan untuk tilawah Quran. Bahkan banyak yang mengejar target untuk bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang biasanya satu hari hanya baca mungkin satu ayat, ya meningkat lebih gairah membacanya, bisa menjadi satu lembar. Bahkan yang biasa satu lembar bisa menjadi satu juz. Yang punya kebiasaan one day one juz, bahkan ketika Ramadan punya target lain, bisa minimal menghatamkan 2 kali hatam, bisa 3 kali hatam, bahkan seterusnya. Yang sudah setiap harinya sudah biasa berinteraksi dengan Al-Quran, di Ramadan lebih meningkatkan lagi interaksinya dengan Al-Quran, baik lewat tilawah, lewat tadaburnya, lewat kajian-kajian tafsirnya dan lain-lain. Syahrul Quran, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Ya, momen ini ya sebagaimana kita juga sudah banyak membaca literatur hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Al-Quran, puasa ini nanti akan menjadi penolong, memberi syafaat di hari kiamat kelak. Di Ramadan ada juga satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Buat orang-orang tertentu ini akan dikejar, dicari di mana malam Lailatul Qadar adanya. Yang kita pahami dan sudah dimaklumi bahwa malam Lailatul Qadar ada pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Maka orang yang tahu ini pasti akan dimanfaatkan sebaik-baiknya mulai dari malam 21. Bahkan banyak pendapat malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar itu kita dapatkannya pada malam-malam ganjil, di malam 10 hari terakhir. Semuanya berlomba-lomba, ya. Ada yang melakukannya dengan iktikaf di masjid. Ya, walaupun sekarang kita tidak bisa iktikaf di masjid karena memang keterbatasan. Ya, karena dengan kondisi corona kita dibatasi untuk berdiam di masjid. Ya, tidak sedikit cara orang melakukan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan demikian,
Ya, orang yang kelompok 3 ini benar-benar menjadi orang-orang yang beruntung, sehingga ketika Ramadan itu berakhir, dia sudah mendapatkan pundi-pundi amal kebajikannya dengan banyak sekali. Dan masih banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Ya, amalan-amalan sunnahnya, ya, kita memberi makan, memberikan infak terbaik kita, dan lain-lain. Semua ibadah, bahkan semua amal-amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya lebih dari hari-hari biasa. Dengan demikian, kita tinggal punya pilihan. Mau pilih yang mana? Apakah kita akan ikuti pasukan seperti raja yang pertama, yang hanya tahu, ya ini Ramadan, lakukan puasa. Atau kelompok yang kedua, kita tahu ini adalah Ramadan, ya, hanya memanfaatkan sedikit kebaikan di bulan Ramadan. Atau kita ambil pilihan yang ketiga, yang terbaik, memanfaatkan semua momen-momen terbaik Ramadan ini untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh yang akan kita dapatkan pahalanya dari Allah. Mudah-mudahan, ya, dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa Ramadan yang kita lewati, ya, ini bukanlah Ramadan yang hanya sekedar ritual kita lakukan puasa yang hanya menahan lapar, menahan haus, ya, tapi lebih dari itu. Sehingga sebagaimana Allah inginkan, Allah harapkan dari kewajiban kita, diwajibkan kita berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, menginginkan bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk terus, ya, fastabiqul khairat, memanfaatkan momen terbaik di bulan Ramadan, tidak meninggalkan sedikit pun waktu yang sia-sia untuk kegiatan yang lain selain beramal soleh. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.